Oke, nah sore hari ini seperti biasa kita akan vlog dan akan membahas topik yang semoga mungkin buat teman-teman terutama pecinta hobi koi, kolam, air tawar yang mungkin belum pernah tahu jenis varietas ini dan kita belum pernah bahas spesifik juga. Oke. Ya, nanti melalui video ini saya kepengen sharing sekaligus kepengen masukin ke kolam saya yang pribadi. Oh, yang depan kamar itu. Ada koleksi baru lagi ya. nih di sana. Nah, ini di depanmu ini juga ada mus. Mus ini lumut yang kita bisa pakai salah satunya sebagai estetika finishing di konsep natural ya. Oke. Nah, kalau konsep minimalis ya nggak cocok dikasih mus. Ini carinya susah banget nih kayak harta karun nih. Ya, ini nempelnya susah nggak sih, Pak? Ya sebetulnya kalau sudah jadi seperti ini tinggal bawahnya kita kasih tanah liat. Yang penting kondisinya agak lembab, agak basah. Dan yang penting kena panas, kena matahari, dia bisa tumbuh. Sebetulnya di dinding-dinding yang sering tumbuh lumut-lumut tebel ini ya seperti ini gitu. Cuman ini yang kita cari yang kayak karpet yang tebel-tebel, yang rapi-rapi. Mungkin nanti next lah. Ini kan rencananya nanti untuk nambahin estetika di kolam angka 8 yang kecil, yang lama. Oke. Yang kemarin kan habis kita renov. Nah, saya mau tambahin juga ada ornamen musnya, ada batu-batu koral kecil. Tanaman-tanamannya sekarang sudah tidak menggunakan pot. Nah, mungkin nanti next video lah kita bahas itu ya. Nah, oke. Jenisnya adalah Tamasaba. Tamasaba. Nah, Tamasaba ini sebetulnya kalau menurut saya ya, ini adalah variety sendiri gitu loh. Berarti atau bukan jenis sendiri. Bukan. Ada yang bilang silangan koki dengan koi lah, segala macam lah. Tapi kalau menurut saya ya Tamasaba, koki, koi. Oke. Gitu. Nah, Tamasaba ini ada juga grade kualitas dan tingkatannya. Oh, beda-beda. Ya, juga. bahkan di breeder lokal pun ini sekarang mulai sudah bisa membreeding Tamasaba yang ibaratnya jenisnya mirip seperti koki gitu. Tapi ya intinya kita mau ngomong itu silangan koki koi, mau itu ngomong ikan variety murni sendiri dan yang lain sebagainya macamnya itu nggak terlalu penting. Tapi yang mau saya tekankan adalah Tamasaba sangat direkomend sekali dan aman dicampur dengan ikan koi. Nah, itu yang paling penting. Benar. Ya, benar, kamu ingat nggak dulu saya pernah coba-coba waktu kita juga ada sedikit ngambil koki, ikan mas koki. Kita campurin dengan koi, itu kadang koi yang kecil-kecil itu sering nakal, nyerangin ekor-ekornya koki. Nah, bener kok, sundul-sundul. Ya, digigit, sampai geripis-geripis, sampai dikejar-kejar, sampai diuber-uber. Saya ngelihat kasihan lah, udah semacam KDRT itu ya. Nah, tapi anehnya teman-teman, kalau Tamasaba, koi itu nggak nyerang. Itu yang aneh. Nah, itu yang aneh sekali. Nah, jadi intinya kalau kemarin banyak yang nanya ke saya juga di WA Group, kemarin juga sempat kita ada auction beberapa Tamasaba dari import Marusin Farm, yang tose-tose yang agak kecil. Nah, saya juga sedikit pengen edukasi bahwa ukuran Tamasaba ini juga tidak bisa sebesar koi. Nah, kalau koi kan bisa 70 up, 80, 1 meter segala macam. Tamasaba kemarin saya dapat info yang di Jepang, kita sekali lagi parameter Jepang ini karena soko gurunya dan sumber muasalnya. Gitu, itu sampai 35-40 BU. Itu udah gede banget loh. Wah, gede. Iya, nah nanti tampilin yang kita akan masukin ke kolam pribadi kita ini ukuran sudah rata-rata 20-25 BU. Oh, udah saya pilihin yang bulky, yang super red, punuknya tinggi-tinggi, mukanya baby face, supaya nanti masuk kolam serasi dengan ikan-ikan saya yang ada di kolam. Kalau ikan koinya bulky, berpunuk, Tamasabanya langsing-langsing kan nggak matching seperti itu. Nah, jadi poin yang pertama adalah yang saya mau tekankan dan saya sharingkan adalah Tamasaba itu sangat aman sekali dicampur dengan ikan koi. Ya, kedua ukuran Tamasaba tidak bisa sepanjang atau sebesar koi. Maksimal sih kalau saya yang pernah nge-growth sendiri sampai 30 BU. 30 BU. Ya, kalau kamu ingat kolamnya customer Semarang yang 2 sisi kaca, yang di lantai 2, itu Tamasabanya rata-rata udah 30 BU-an tuh. Keren. Dulu semua dari kita juga. Nah, yang ketiga, umur Tamasaba panjangnya juga tidak sepanjang koi, tapi lebih panjang dari koki. Ya, nanti poin-poinnya mengenai fakta dan fakta Tamasabanya kamu tulis ya. Boleh. Yang tadi yang pertama saya ulang, pertama Tamasaba itu aman dicampur dengan ikan koi. Kedua, ukuran Tamasaba tidak bisa sebesar ikan koi, maksimal itu mungkin kalau di Indonesia 30-35 BU itu udah gede sekali. Rata-rata 20-25 BU. Nah, yang ketiga adalah Tamasaba itu akan lebih bagus kalau kolamnya tidak terlalu dalam. Ya. Kalau dalam itu berpengaruh terhadap apa? Dia punya anatomi badan, Tamasaba itu teman-teman nanti cuplikannya videonya di simak. Dia punya anatomi badan itu tidak seideal atau tidak seproporsional koi.
badannya kalau saya bilang over lah, over terlalu gendut di perut, terlalu gendut di badannya. Kalau maaf nih, kalau manusia tuh kayak orang cebol kate. Oke. Nah, seperti itu. Tapi bukan koi short body ya, itu beda lagi. Nanti kita kapan akan bahas itu juga. Nah, yang keempat tadi terakhir apa ya? Masalah umur. Usia. Ya, usianya tidak bisa sepanjang ikan koi, tapi lebih panjang dari ikan mas koki. Nah, seperti apa nanti ikan-ikan tamasaba yang cantik ini, udah saya pilih 6 ekor ini kalau masuk ke kolam koi dan berbaur dengan kolam koi. Yuk kita nanti langsung saksikan, ikutin sambil nanti dibantu Mas Oyin dan teman-teman masukin ke kolam private saya. Oke, yuk let's go. Yang ini nyok, top nyok. Banyak, tahunya ya cuma. Oke, nah sekarang kita udah ada di kolam pribadi saya. Inilah kolam sederhana teman-teman, yang cetek cuma 60 cm. Awal catnya hijau, tapi sekarang udah jadi seperti hitam karena lumut karpetnya udah rata. Cepat dalam ya, dalam jangka waktu hanya 1 bulan lebih sedikit. Kemarin ada beberapa customer kesini juga heran. Sebetulnya ini kan saya kasih kanopi juga, meskipun bisa buka atau tutup. Tapi untuk dibilang ukuran lumut karpetnya, kemudian airnya, tingkat mecernya, kebersihan kejadian airnya ini sudah cepat sekali jadinya. Itu terkadang beberapa kolam-kolam kecil ini butuh waktu lebih lama. Nah, sekali lagi kenapa bisa seperti itu? Memang bergantung juga terhadap spek kolam dan spek isi media filter yang kita pernah jelaskan seperti itu. Nah, ini juga dulu mungkin buat teman-teman yang belum tahu, ini kolam lama sekali sebetulnya Norma. Ini kolam awal tuh yang bentuknya seperti makam kuburan waktu itu, jelek banget. Karena saya bangun waktu itu tahun 2014 itu nggak mikirin estetika. Referensi ya, juga masih sedikit penting, juga kok. Yang penting pokoknya asal ada airnya, bentuknya tinggi supaya ngejar kedalaman. Saya berpikir bahwa air itu harus dalam biar ikan koinya bisa top-top, bisa bugi-bugi, bisa jumbo-jumbo, ya ternyata tidak. Ini aja kalau saya lihat tadinya ada yang 40 BU, sekarang dalam waktu 1,5 bulan sudah ada yang naik 45 BU. Cepat juga. Yang 50 BU sudah ada yang naik ke 55 BU. Padahal ini dangkal ya, dangkal gitu. Tapi kembali lagi yang paling penting itu bukan masalah kedalaman airnya. Memang kedalaman air itu menunjang salah satu faktor. Tapi yang paling penting sekali lagi yang saya tekankan adalah bahan dan kualitas ikannya. Ikannya itu sendiri. Oke, nah back lagi ke tamasaba tadi. Teman-teman tadi udah lihat foto video jelasnya, nanti tamasaba 6 ekor yang akan masuk kolam ini tolong ditampilin agak lama. Nah, sekarang teman-teman kan lihat nih ikan di sini rata-rata jantan semua, 14 ekor. Dan secara stud body, anatomi, kualitas teman-teman bisa menilai sendiri. Ini udah saya seleksi ketat sekali nih. Nah, ya bahkan ikan yang sudah masuk sini sulit sekali keluar. Kalau mau keluar harganya harus fantastis harus gitu. Fantastis, jadi ya, ini ibaratnya memang yang ikan-ikan di sini nih jualnya itu niat nggak niat lah. Boleh laku tapi harganya memang nggak umum gitu loh. Malah saya bilang mahal sekali, mendingan jangan di kolam yang lain aja ya. Masih banyak stok. Ya, daerah sini boleh masuk ikan, tidak boleh keluar ikan gitu. Makanya kalau ada ikan yang masuk sini baik koi maupun tamasabanya, ya sudah akan di sini terus akan saya rawat sendiri. Yuk, Mas Oyin dan Mas Rian. Ini kalau mendung-mendung gini asik banget, saya bisa kadang sampai ketiduran di depan kolam ini. Aduh, nah nih. Ini yang bakalan jadi penghuni kolam baru ini. 6 ekor ini dari Marusin Farm. Semuanya ini saya pilih yang super red, merahnya merah darah nyala. Bahkan beberapa ekor kohaku dan warna merah ikan koinya bisa kalah nih sama tamasabanya ini. Oh iya, kok mau tanya kok. Koi kan ada show-nya ya koi. Kalau tamasaba itu ya ada? Ada. Tahun kemarin tapi nggak ada. Seingat saya sebelum pandemik corona, sebelum corona itu pernah dalam setahun ada 2 sampai 3 kali. Tapi memang jarang sih. Masih lebih seringan koki. Nah ini lihat nih teman-teman. Edan ini Mas Oyin pegangin agak lama biar teman-teman lihat anatominya. Cakep ini Mas. Tuh lihat jitainya, punuknya, anatominya supaya serasi dengan koinya karena koinya di sini juga bulgi-bulgi. Tuh gemesin lah pokoknya. Kalau show-nya itu juga dari segi pattern juga kok. Iya, segi pattern ada kelas-kelasnya, kelas 1 warna, kelas pola kohaku, kelas tanco, ya macam-macam. Makanya saya kalau bilang sih kalau teman-teman yang ada kolam koi kepengen tambah lebih cantik, dikasih tamasaba ini rekomen sekali. Nanti kita akan lihat kalau dia sudah baur sama koi ya, tuh. Ini yang satu putih. Warna, itu satu warna juga. Ya. Sebetulnya ada satu yang hitam polos lagi, saya cari ikannya nggak ketemu. Aduh, di mana ya mau saya masukin sini juga tuh. Bodinya, anatominya pilihan-pilihan, dan ini kalau udah usia ukuran 20-25 BU ini udah masuk tahun kedua kalau tamasaba. Kalau tahun pertama biasanya masih sekitar 10 BU, 5 BU, 15 BU gitu. Dah 6 ekor?
Nah, tuh lihat tuh. Norma coba ikutin biar teman-teman perhatiin Tamasabanya kalau baur dengan koi seperti apa. Tuh, aman, nggak diserang. Tapi kalau koki percaya saya, iya, kalau koki nakal koinya, kayak nggak apa ya, kayak iseng gitu loh. Kalau Tamasaba atau mungkin masih saudara kali ya mungkin ya. Kok makanya nggak diserang gitu. Aman, ini. Asik sih, dan berani hand feeding juga loh Tamasaba. Ya nanti next video deh waktu kita pas momen ini kan sekali lagi ya teman-teman, setiap ada mau ikan baru masuk, kolam kondisi puasa 1 hari sebelum. Setelah ikan masuk pun ini juga puasa dulu juga. Ya, besok baru mulai makan normal lagi. Lucu juga ya koi ya. Lucu tuh, lihat tuh. Dampingan sama koi itu. Tuh, dan tidak memenuhi kuota dalam artian kolam kita jadi nggak ngerasa penuh juga. Padahal tadi ada 6 ekor masuk loh. Rencananya nanti Tamasabanya mau 9 sih. Oke. Ya, yang 3 ekor lagi nanti saya mau pilih warna lain biar ada variasinya lah. Yang warna hitam belum ada, yang bentuknya tancokuaku ada juga, iya. Kemudian apalagi ya? Ya mungkin sih intinya sih yang belum ada dengan pola inilah gitu. Nah overall sih sekarang 14 ekor koi plus 6 ekor Tamasaba, jadi totalnya 20 populasinya. Meskipun kolam saya pendek dan kecil, ini kapasitas total cuma sekitar 16 ton. Ya dengan filter hampir 70%. Tapi saya lihat masih cukup senggang sekali. Masih ada space. Nanti yang koi juga 4 ekor ini kuotanya saya mau pilih yang benar-benar kita belum ada. Tuh udah hujan lagi ya. Jadi ini sekarang cuaca ini memang lagi jelek banget. Pesan saya hati-hati ya teman-teman ya. Yang terutama kolam-kolamnya outdoor, saya sampai udah nggak berani ngasih makan terlalu banyak. Bag wash saya seringin, biasanya seminggu 2 kali, ini hampir 2 hari sekali pasti bag wash. Kemudian porsi makan juga dikurangin. Dan hati-hati disiplin saat ikan baru masuk ataupun ikan keluar, karantina dan treatmentnya harus benar-benar maksimal. Seperti itu. Nah ini tadi video mengenai tema Tamasaba. Kita udah bahas tadi fakta-faktanya, dan buat teman-teman yang tertarik, kita banyak sekali stok available yang tose-tose terutama. Nah, harga juga belum terlalu tinggi. Saya bilang murah lah, dan kualitas patternnya asik-asik. Nanti teman-teman yang berminat menambah koleksi Tamasaba bisa hubungin kontak WA atau di deskripsi di bawah ini. Ya, terima kasih sekali lagi ya udah menyimak, Mas Wahyun, Mas Rian. Thank you udah menemani. Kita waktunya istirahat, sudah hujan juga. Jangan lupa dukung terus channel kami, like, comment, subscribe. Dan sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye-bye.